Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita bertemu lagi di perkuliahan teknologi pengolahan teknologi rempah dan bahan penyegar bersama saya Siti Aminah SPTMSI. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 ya, teknologi pengolahan teh. Jadi kita sudah masuk ke komoditas teh. Kemarin kita sudah mempelajari komoditas kopi. Untuk yang bagi teman-teman mahasiswa yang masih ada pertanyaan dan sebagainya, bisa ditulis ataupun disampaikan melalui PJ, kemudian disampaikan saya, atau bisa ditulis di kolom komentar ataupun di Unidakul ya, di ruang diskusi. Baik, saya langsung mulai saja. Nah, teman-teman pasti semuanya saya yakin sudah pernah ya mengkonsumsi teh, dan teh merupakan minuman yang sangat familiar bagi kita ya. Dari mulai kalangan anak muda sampai yang sudah sepuh gitu ya, ataupun dari desa sampai kota, itu saya rasa sangat familiar dengan teh begitu. Nah, teh ini sebenarnya berasal dari Asia Tenggara dengan nama latin Camellia sinensis. Nah, yang pertama mempopulerkan adalah Cina. Memang berasal dari negeri Cina, yaitu pada tahun 2737 sebelum Masehi. Yang dulu teh itu sebelum dijadikan sebagai minuman merupakan suatu atau bahan obat ya. Yang kita tahu karena teh ini memang memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian yang pertama kali mempopulerkan sebagai minuman sebenarnya adalah bangsa Eropa. Bangsa Eropa kemudian untuk masuk ke Indonesia, yang pertama atau yang mempopulerkan adalah seorang berkebangsaan Jepang bernama Andreas Kleinert. Yang dulunya itu pertama masuk ke Indonesia, teh ini dikenal sebagai tanaman hias di Jakarta sebelum dijadikan sebagai minuman dan sebagainya. Kemudian setelah dari Jakarta, seorang bernama Sir Bolt mempromosikan usaha pembudidayaan bibit teh dan ditanam di Kebun Raya Bogor. Jadi pertama kali ditanam dan dalam jumlah besar itu di Bogor. Karena itu kita sekarang mengenal ya perkebunan teh PTPN ya, ada di Bogor, di Puncak lebih tepatnya, itu sangat luas sekali. Itu memang berdiri sejak dahulu. Nah, Camellia sinensis atau tanaman teh sendiri merupakan pohon berdaun hijau ya. Sebenarnya tidak tinggi, ini tingginya maksimal 15 meter, tapi yang dibudidayakan yang paling sering kita lihat paling hanya setengah sampai 1,5 meter saja. Daunnya berwarna hijau, panjang 5 sampai 30 cm dan lebar sekitar 4 cm. Bunganya ini bunga teh warnanya putih ya. Biasanya sendiri atau berpasang-pasangan. Ini adalah tanaman teh. Nah, teh ini memang paling banyak tumbuh di dataran tinggi ya, karena memang di dataran tinggi ini teh bisa tumbuh dengan bagus ya, dengan baik gitu, produksinya dapat tinggi, tidak mudah terserang hama, kemudian dari segi kandungan-kandungan juga lebih bagus. Daerah komersil teh di dunia ini terpusat pada pegunungan ya. Memang rata-rata di pegunungan. Kemudian dapat tumbuh subur pada ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan air laut. Semakin tinggi letak daerahnya, maka teh yang dihasilkan itu akan memiliki mutu yang lebih baik. Nah, ini adalah penyebaran perkebunan teh di Indonesia. Kita lihat di sini paling banyak di mana ini?
Nah, ini ada di Sumatera ini ya, Sumatera Barat. Ini tentu saja di dataran tinggi di sini Sumatera Barat. Maaf, paling banyak adalah di Jawa Barat tentu saja ya, karena memang pertama diperkenalkan, dibudidayakan itu di Jawa Barat. Kemudian kita mengenal banyak sekali wilayah-wilayah Jawa Barat yang memiliki kebun teh. Kemudian menyebar ke daerah-daerah yang lainnya. Kita tahu di daerah Kalimantan ya, yang merupakan atau dilalui oleh garis khatulistiwa yang cukup kondisi apa namanya, cuacanya cukup hangat gitu ya. Maka jarang sekali di sana ditemukan gitu ya kebun teh. Nah, ini diagramnya merupakan beberapa negara penghasil teh di dunia. Yang paling banyak daerah asalnya yaitu Cina sekitar 48-38%. Tapi di sini Indonesia masuk ya. Indonesia jadi nomor berapa ini? Dari Cina, kedua India, kemudian Sri Lanka, nomor 3, keempat Kenya, dan kelima Indonesia. Jadi memang Indonesia ini Masya Allah ya, sangat kaya sekali, dari mulai kopi, sawit, teh, dan masih banyak lagi komoditi-komoditi yang memang apa namanya, dihasilkan dengan kuantitas yang cukup besar di negara kita. Nah, sekarang kita masuk ke kandungan kimia daun teh. Mengapa daun teh itu banyak diminati, kemudian apa namanya, dijadikan minuman, kemudian sangat bermanfaat bagi kesehatan? Itu karena kandungan-kandungan yang ada dalam daun teh tersebut. Apa sih kandungannya? Paling tidak ada 4 kandungan utama yang dimiliki oleh daun teh, yaitu golongan fenol, bukan fenol, golongan aromatis, dan enzim. Nah, yang pertama adalah golongan fenol. Yang paling kita kenal bermanfaat untuk kesehatan adalah katekin. Ya, ini khas sekali ada di apa namanya, daun teh, cukup dengan presentasi yang cukup besar gitu ya. Di daun-daun yang lain ada, tapi tidak sebesar presentase pada daun teh. Katekin ini merupakan suatu turunan tanin yang terkondensasi, dikenal juga sebagai senyawa polifenol karena gugus hidroksil yang dimiliki. Yang kita tahu, senyawa polifenol ini merupakan salah satu antioksidan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Katekin ini tidak berwarna, larut air, pahit dan sepet. Ya, oleh karena itu ketika kita minum teh ada sensasi-sensasi sepet, pahit, itu komponen utama yang menyumbang adalah komponen katekin. Nah, saya katakan tadi cukup besar ya dalam daun teh, yaitu sekitar 13,5 sampai 31% dari seluruh berat kering daun. Macamnya ada katekin, ada epikatekin, ini masih golongan katekin ya, golongan fenol, epikatekin galat, dan seterusnya. Fungsinya tadi saya singgung, polifenol merupakan salah satu antioksidan yang akan apa namanya, menangkap radikal bebas dalam tubuh kita. Yang mana radikal bebas kita tahu merupakan penyebab utama beberapa penyakit yang cukup membahayakan. Nah, katekin ini juga menentukan sifat produk teh. Tadi kan rasa dominannya sepat gitu ya. Nanti ini akan menyumbang komponen rasa pada teh. Kemudian dari segi warna juga kecoklatan emas gitu ya. Kemudian aroma. Nah, yang pertama katekin ya, tadi golongan fenol. Yang kedua adalah flavanol. Flavanol juga sama, merupakan senyawa antioksidan, hanya memiliki tingkat oksidasi yang berbeda dengan katekin. Nah, senyawa flavanol ini sangat baik atau sangat ampuh dalam mengikat komponen logam ya. Kita tahu bahwa dari makanan, udara, dan sebagainya, mungkin di dalam kita itu apa namanya, terkumpul senyawa-senyawa logam yang tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, ketika kita rajin mengkonsumsi teh, maka senyawa flavanol dalam teh ini mampu mengikat senyawa-senyawa logam tersebut. Nah, senyawa flavanol ini juga
dapat menguatkan dinding pembuluh darah kapiler dan memacu pengumpulan vitamin C. Jenisnya ada camphorol, quercetin, miricetin, dan seterusnya. Yang mana senyawa flavonoid ini di dalam daun teh memiliki kandungan sekitar 3-4%. Memang lebih kecil daripada katekin, tapi juga cukup memiliki peran dalam daun teh. Nah, pada pengolahan teh hitam nanti kita akan bahas ya macam-macam pengolahan teh. Ini saya sampaikan dulu pada pengolahan teh hitam atau teh yang sudah difermentasi lebih lanjut. Maka 90-95% flavanol ini mengalami oksidasi enzimatik sehingga membentuk theaflavin dan theorubikin. Ya. Apa itu theaflavin dan theorubikin ini? Nah, theaflavin dan theorubikin ini merupakan suatu senyawa yang berpengaruh terhadap tampilan maupun terhadap rasa dari minuman teh. Kita lihat lebih lanjut. Nah, bedanya adalah theaflavin itu berperan pada warna seduhan teh, yaitu membentuk warna kuning dengan karakter briskness dan brightness. Jadi karakter terang gitu ya, keemasan ya brightness-nya, kemudian briskness itu kesegaran, jadi rasa segar pada daun teh. Kemudian theorubikin ini berfungsi membuat warna seduhan teh jadi lebih kecoklatan. Jadi komponen terangnya itu dapat dari theaflavin, kecoklatannya itu dapat dari theorubikin. Dan juga theorubikin ini berperan pada pembentukan rasa atau body atau strength, rasa khas dari teh seperti itu. Ini ada strukturnya ya, struktur dari katekin, theaflavin, theorubikin gitu. Tadi ada dua ya komponen utama dari golongan fenol, kemudian ada selanjutnya adalah golongan bukan fenol yang terdiri dari pertama karbohidrat. Jadi teh juga memiliki karbohidrat ya, kandungan gula sebesar 3-5%. Ada sukrosa, glukosa dan fruktosa. Jadi kandungan gulanya juga cukup komplit ya. Yang fungsinya di sini adalah bereaksi dengan asam amino pada katekin. Jadi si sukrosa, glukosa dan fruktosa ini bereaksi dengan katekin, gugus gulanya, di mana ketika teh itu diseduh pada suhu tinggi, maka akan terbentuk senyawa aldehid. Sehingga seduhan teh tersebut akan memiliki cita rasa atau aroma yang seperti karamel, kemudian ada wangi-wanginya, kemudian ada rasa segarnya seperti buah, kemudian ada rasa manisnya seperti madu gitu. Jadi campuran dan setiap jenis teh itu biasanya memiliki komponen khas ya. Nah, itu adalah hasil dari reaksi antara gula-gula atau karbohidrat pada daun teh dengan senyawa katekin tadi pada suhu tinggi. Selanjutnya adalah pektin. Pektin ini ada sekitar 4,9-7,6% pada daun teh. Nah, pada proses pengolahan teh nanti akan kita pelajari pektin ini terurai menjadi asam pektat dan metil alkohol, di mana asam pektat ini memiliki fungsi untuk lebih ke proses ya, mempertahankan proses daun teh, yaitu yang pertama mempertahankan bentuk gulungan daun setelah digiling. Jadi nanti ada proses penggulungan pada proses teknologi pengolahan teh. Nah, si asam pektat ini berfungsi mempertahankan gulungan tersebut. Kemudian juga berfungsi membentuk lapisan permukaan yang berperan mengendalikan
proses oksidasi, yaitu dengan membentuk lapisan permukaan yang mengkilat gitu, seperti ada apa sih namanya ya, mengkilat di permukaan daun teh ketika proses nantinya, atau di sini biasa disebut bloom, yang itu akan melindungi teh dari proses oksidasi lebih lanjut. Kemudian asam pektat dan metil alkohol golongan pektin ya. Metil alkohol ini sebagian akan menguap menjadi apa sih namanya, bau-bauan ya, aroma gitu ya. Kemudian sebagian akan bereaksi dengan asam organik menjadi ester ya, dan berperan menyusun aroma. Tentu saja ini metil alkohol ini akan berperan ketika proses pengolahan daun teh. Selanjutnya adalah alkaloid. Alkaloid ini 3-4% ya, terdiri dari kafein, teobromin, dan teofolin. Ya, kafein ternyata tidak hanya ada di kopi, tapi juga ada di teh. Oleh karena itu teh merupakan atau fungsinya menjadi salah satu bahan penyegar. Karena kandungan kafeinnya juga sama dengan sama dengan buah kopi, maksud saya biji kopi, mampu menyegarkan tubuh, mampu merangsang sistem saraf supaya lebih segar. Nah, bedanya adalah ketika di daun teh, maka kafein ini bereaksi dengan katekin. Ya, komponen utama pada daun teh tadi yang akan membentuk senyawa yang menentukan nilai kesegaran dari seduhan teh. Oleh karena itu, rasa dari biji kopi, seduhan kopi beda dengan seduhan teh karena tadi khas ya, dari biji kopi itu kafeinnya akan bereaksi dengan katekin yang mana akan menimbulkan aroma serta rasa yang khas. Nah, ini batas amannya ya. Setara 5 cangkir teh berukuran 200 ml. Itu sebenarnya maksimal batas kita mengkonsumsi atau minum teh. Selebihnya mungkin kandungan-kandungan ini awalnya bisa bermanfaat, tapi ketika berlebihan akan malah kurang baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian selanjutnya adalah protein dan asam-asam amino. Ini masih golongan bukan fenol ya. Ada sekitar 1,4-5%. Fungsinya adalah asam amino ini akan bereaksi dengan karbohidrat. Jadi sebagian karbohidrat tadi bereaksi dengan katekin, kemudian sebagian bereaksi juga dengan asam amino sehingga membentuk senyawa aromatis. Lagi-lagi adalah berperan pada aroma gitu. Jadi begitu banyak memang senyawa-senyawa yang berperan terhadap pembentukan aroma sehingga aroma teh itu sangat harum. Ada alanin, fenilalanin, dan seterusnya. 50% asam amino bebas pada daun teh didominasi oleh L-theanin. Dan ini khas hanya ada di daun teh dan jamur. L-theanin ini merupakan asam amino juga yang fungsinya untuk menurunkan ketegangan dan memberikan perasaan rileks gitu. Jadi selain kafein ada juga L-theanin dari golongan asam amino yang membuat teh ini merupakan salah satu bahan penyegar. Selanjutnya adalah klorofil dan warna lain. Kita tahu daun teh berwarna hijau, tentu saja komponen warna yang terbanyak adalah klorofil. Nah, pada proses pengolahannya nanti klorofil ini akan terurai menjadi velvetin yang berwarna hitam. Sebagian zat warna karotenoid teroksidasi menjadi aldehid dan keton yang mudah menguap sehingga berperan dalam aroma seduhan teh. Sebagian karotenoid yang lain memberi warna kuning jingga, gitu ya. Kemudian asam organik. Asam organik ini ada sekitar 0,5-2%. Ada asam malat, sitrat, suksinat, dan sebagainya. Banyak sekali ya senyawa-senyawa yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita yang terkandung dalam daun teh. Nah, asam organik ini akan bereaksi dengan metil alkohol yang fungsi utamanya nanti adalah membentuk senyawa ester sehingga memiliki aroma yang enak. Kemudian ada resin. Resin ini juga untuk bau dan aroma
fungsinya meningkatkan daya tahan daun teh terhadap embun beku ya, karena kita tahu teh itu banyak tumbuh di dataran tinggi. Kemudian ada juga vitamin yang cukup lengkap, ada vitamin A, B, B1, B2, B3, B5, vitamin C, dan vitamin E. Kemudian ada berbagai mineral juga yang terkandung dalam daun teh. Nah, yang paling tinggi yang perlu catatan pentingnya adalah mineral fluor ya, di sini ya fluor, fluoride ya, F, di mana fluoride ini kita sering temukan di kandungan-kandungan pada pasta gigi ya, karena memang fungsinya ini menguatkan gigi agar terhindar dari caries. Nah, tadi sudah golongan fenol, golongan bukan fenol, selanjutnya adalah golongan aromatis. Golongan aromatis ini secara alami sudah ada komponen-komponennya di dalam daun teh. Nah, golongan aromatis ini terbentuk dari hasil reaksi biokimia pada proses pengolahan teh. Tadi ya, berbagai senyawa kemudian saling bereaksi yang menghasilkan aroma khas pada teh. Saat ini telah teridentifikasi sekitar 638 senyawa ya yang bertanggung jawab pada aroma teh. Jadi mirip dengan kopi ya, begitu banyak senyawa-senyawa yang membentuk aroma pada kedua komoditi ini, sehingga memang sangat disukai oleh banyak pihak atau banyak kalangan. Golongan yang terakhir itu adalah enzim-enzim, antara lain invertase, amilase, oksidase, protease, peroksidase gitu ya. Enzim-enzim yang kalau kita sudah pelajari itu juga termasuk katalisator reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita, sehingga reaksi tersebut akan berjalan dengan baik gitu ya, sehingga sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian bisa juga di sini enzim-enzim ini sebagai salah satu prekursor reaksi oksidasi katekin ya, yaitu enzim polifenol di sini. Tadi katekin merupakan salah satu bagian besar ya pada daun teh yang memiliki banyak manfaat. Nah, pengaktifnya itu adalah enzim polifenol ini. Kemudian dapat juga menentukan pembentukan sifat spesifik teh hitam nanti, karena teh hitam memang merupakan teh yang dilewati proses fermentasi, tentu saja melibatkan enzim-enzim ini, terutama enzim pektase dan klorofilase. Nah, ini adalah komponen bioaktif dan karakteristik mutu seduhan teh. Nih, kalau klorofil A, karakteristiknya tehnya hijau tua, klorofil B, hijau kekuningan, dan seterusnya. Ini sangat spesifik sekali ya. Terus kemudian ini aroma ya, aroma sweet atau manis itu yang paling berperan adalah linalol, linalol oksida. Kemudian aroma seperti bunga ya, harum, paling banyak disumbang oleh komponen geraniol dan sebagainya. Kemudian aroma buah ya, ini juga ada komponen-komponennya. Dan untuk rasa, pahit dari dari kafein, terus kemudian astrigen dari teaflavin dan seterusnya. Nah, tadi saya katakan teh ini banyak sekali bermanfaat bagi tubuh kita ya. Kemudian secara real manfaatnya apa begitu ya? Ada berbagai manfaat tanaman teh ini ya. Minuman teh untuk tubuh kita antara lain, bagi yang sedang diet nih, teh sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Karena senyawa taninnya itu ya bisa senyawa taninnya bisa mengikat komponen-komponen lemak juga di dalam tubuh kita, sehingga mampu mengendalikan berat badan. Kemudian dapat juga mencegah penyakit kanker ya, karena kandungan oksida yang sangat tinggi tadi ya yang sudah kita bahas pada teh. Bisa juga meningkatkan
metabolisme karena enzim-enzim yang terkandung di dalam minuman teh. Kewaspadaan mental tentu saja karena memang teh merupakan salah satu bahan penyegar. Tadi ada komponen kafein dan L-theanine ya. Mengatasi bau mulut karena memang aroma teh itu sangat khas gitu ya, sehingga dapat juga mengurangi bau mulut. Mengatasi kelebihan zat besi karena zat besi itu akan diserap gitu ya, diserap oleh komponen tanin juga di dalam seduhan teh. Artritis rematik, kemudian kesehatan gigi ya tadi, menghindarkan gigi dari caries. Nah, akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkonsumsi teh. Yang pertama adalah jangan minum teh saat atau sesudah makan. Karena bagi yang bukan untuk yang diet ini ya, meminum teh dalam waktu yang berdekatan dengan waktu makan ini akan komponen taninnya akan mengikat beberapa zat gizi yang dari makanan yang kita makan, yang tentu saja penyerapannya menjadi tidak optimal karena terikat oleh komponen-komponen pada seduhan teh ini. Jangan minum teh pada saat perut kosong gitu, karena akan merusak atau ketika berlebihan akan membuat dinding lambung ini menjadi tidak tahan. Kemudian hindari minum teh dicampur gula. Ini bagi yang akan menurunkan berat badan ya khususnya. Ketika teh dicampur gula, maka kandungan manfaat dari teh ini akan kalah ya. Akan tertutupi, justru malah kandungan gula yang mungkin lebih besar. Jangan minum teh yang sudah semalaman karena akan terfermentasi atau bahkan akan menjadi basi ya, sehingga bukannya manfaat yang kita peroleh malah jadi sakit perut ya. Hindari minum teh pada saat hamil dan menyusui ya, karena memang wanita hamil itu sangat peka ya, dan kedua minuman ini, teh dan kopi yang mengandung kafein yang kita sudah pelajari dulu, kafein itu dapat menembus dinding rahim sehingga bisa masuk ke janin gitu, bisa dikonsumsi juga oleh janin ya, itu kurang bagus untuk kerja jantungnya, pembentukan jantungnya itu kan belum sempurna seperti itu, sehingga sebaiknya kalaupun minum boleh tapi tidak terlalu banyak ya. Ini macam-macam teh ya, berdasarkan penyajian sekarang sudah banyak sekali kita temukan ya produk-produk teh celup ya, yang pengen instan, ada serbuk teh instan tinggal diseduh, kemudian ini teh yang harus kita seduh dulu ya, ini yang bentuknya masih daun kering. Kemudian yang lebih praktis lagi, banyak sekali teh kemasan di sini ya, teh botol, kotak, less sugar dan sebagainya. Jadi memang teh ini merupakan minuman yang cukup diminati sehingga inovasi-inovasi itu terus dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk-produk teh. Ini dalam bentuk minuman, ini kemasan ya, macam-macam, ada botol, ada plastik dan sebagainya. Ini macam teh berdasarkan pengolahan, nanti kita akan pelajari setidaknya ada teh oolong, teh hijau, teh putih, teh herbal, black tea. Nah, apa bedanya, bagaimana perbedaan prosesnya, bagaimana perbedaan manfaat dan sebagainya, nanti akan kita pelajari pada kuliah bab selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa perkembangan ya produk-produk teh. Ada pasta gigi dengan kandungan teh ya, karena tadi dapat mencegah caries. Kemudian permen dari teh. Kemudian ini ada minuman bersoda, es krim, coklat, teh herbal dan sebagainya. Seperti itu. Jadi barangkali teman-teman punya ide menarik tentang produk apa lagi nih yang bisa dimasukkan teh di dalamnya gitu, sehingga mempunyai nilai tambah dan bisa diklaim sebagai pangan fungsional. Silahkan.
Baik, saya rasa seperti itu penjelasan dari saya mengenai, bab pengenalan teh ya, dari sejarah, komposisi, kemudian, tadi ya beberapa manfaat dan sebagainya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar ataupun ditulis di ruang diskusi Unidakul, ya. Jangan lupa absen. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.